manifestasi luar biasa yang menunjukkan sebuah realita yang ajaib ini terkait dengan kerajaan Allah yang sudah dekat dan juga terkait dengan keselamatan. Namun pada saat yang bersamaan akan ada penghakiman juga. Jadi bagi orang yang tidak percaya, mari memperhatikan hal ini. Mari kita perhatikan apa yang terjadi. Ini merupakan waktu yang berbeda. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Perjalanan pembelajaran kali ini akan menganalisa kitab 1 Korintus pasal yang ke-14. Pak Yohanes akan memberikan kepada kita sebuah topik, yaitu santai sedikit, tahan dulu bahasa rohnya. Mari kita akan melihat dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus pasal yang ke-14 ini. Pendengar yang dikasihi, keadaan yang terjadi tidaklah mudah bagi gereja yang ada di Korintus. Orang Korintus tertarik dengan karunia-karunia rohani dan mereka terbentuk dengan baik dalam area ini. Namun demikian, mereka ini belum cukup matang jika kita berbicara mengenai kerohanian. Mereka ini mencari karunia-karunia yang luar biasa supaya mereka bisa dipandang spesial dalam komunitas tersebut. Namun mereka tidak berpikir dengan benar ketika mereka menggunakan karunia-karunia ini. Jadi Paulus akan memberikan nasihatnya serta mencoba untuk menghentikan kekacauan yang terjadi oleh karena karunia bahasa roh ini. Demikian juga karunia untuk bernabuat. Firman Tuhan akan menuliskan kepada kita dan kita akan melihat bahwa pada awalnya Paulus berkata yang terpenting adalah untuk mereka mengejar karunia tersebut, terutama karunia untuk bernubuat, sesuai dengan bagian awal dari pasal ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Paulus kemudian berbicara bahwa ada perbedaan di antara karunia-karunia ini. Nah, orang yang berbicara dengan bahasa roh digerakkan oleh roh, namun hal ini tidak bisa dimengerti di dalam gereja. Mereka perlu memperhatikan mengenai pengertian akan apa yang dikatakan tersebut. Jadi di sini, saudara, Paulus berkata bahwa nubuatan merupakan manifestasi dari perkataan ilahi yang harus dipersembahkan kepada gereja untuk mengajar dan menasihati gereja. Inilah mengapa ia berkata bahwa orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dengan bahasa roh. Paulus mulai berkata, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Tidak mungkin dan tidak bisa diterima juga bila kita berkumpul di gereja dalam sebuah acara ibadah di mana terdapat beberapa orang di dalamnya, khususnya yang belum memahami firman Tuhan. Dan tiba-tiba semua orang mulai berbicara dalam bahasa roh tanpa memperhatikan siapa sajakah yang ada di antara mereka. Nah, penting sekali bagi kita mengajar serta mendidik gereja. Dan sebenarnya tidak ada karunia rohani yang diberikan oleh Allah di sini. Orang yang berdoa dalam bahasa roh, mereka tidak memahami arti apa yang mereka katakan. Pikiran mereka tidak akan berbuah. Dan ini sesuai dengan apa yang Rasul Paulus katakan. Penting sekali bagi kita berdoa dengan pikiran dan roh. Penting sekali untuk kita menyeimbangkan pertumbuhan rohani tanpa memberikan jarak dalam area-area tertentu yang kita harus perhatikan. Jadi bagaimana seseorang di dalam sebuah ibadah di gereja yang memiliki tujuan untuk mengajar dan memperbaiki kehidupan setiap orang dengan mulai berbicara dalam bahasa roh. Dan terus-menerus melakukan hal ini.
Dan setiap orang yang ada di sana pun tidak memiliki kesempatan untuk berkata amin terhadap apa yang terjadi. Paulus berkata, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Karena hal-hal yang semacam ini tidaklah masuk akal, ya. Kemudian ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi, perhatikan, untuk orang yang beriman. Bahasa roh di sini itu merupakan sesuatu untuk memberitakan penghakiman ilahi. Sesuai dengan kutipan yang diambil dari ayat 21. Yang diambil dari kitab Yesaya pasal 28. Bahasa roh hanyalah seperti tanda. Dan nubuatan merupakan tanda bagi mereka yang beriman. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi dalam berbagai konteks ibadah, meskipun gereja tersebut sangat menjanjung tinggi karunia rohani, penting sekali bagi kita melakukannya dengan tertib, sesuai aturan, supaya orang-orang yang belum percaya juga tidak menjadi bingung, begitu ya. Satu hal adalah realita, ini secara pribadi, doa saya kepada Allah, namun yang lain adalah supaya saya bisa berdoa dengan keras dan didengar oleh banyak orang di dalam ibadah. Salah besar jika saya membuat ibadah menjadi suatu tempat untuk saling menyombongkan diri satu sama lain, membuat orang-orang memperhatikan saya. Jadi apa yang perlu di sini, saudara? Jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Dan Paulus pun mulai mengatur jemaat yang ada di sana. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan, perhatikan ya, hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi nubuatan, perkataan tersebut harus dipahami sebagai sebuah inspirasi langsung dari Allah untuk menyentuh hati orang-orang yang sedang ambil bagian pada ibadah tersebut. Nubuatan tentu berbeda, karena hal ini menyentuh orang-orang yang ada di sana. Namun karunia bahasa roh dinyatakan dalam sebuah cara yang sulit dipahami. Baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Banyak orang ketika mereka berbicara mengenai bahasa roh, nubuatan, mereka membayangkan, saudara, bahwa ini semua berasal dari Allah. Dan ini merupakan sesuatu yang memang disampaikan kepada mereka dari Allah. Dan hal ini ya nggak bisa dikendalikan, kan Tuhan yang bicara. Kita nggak boleh stop, kira-kira begitu ya. Paulus berkata bahwa semua itu tidaklah benar. Karena nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jika seseorang sedang berkhotbah dan memberitakan firman Allah, dan seseorang menyela dengan berbicara bahasa roh atau bernubuat, jelas sekali bahwa mereka tidak digerakkan oleh roh Allah. Karena roh Allah memberitakan firman dan roh Allah tidak akan mengganggu dirinya sendiri. Paham ya? Nah, gitu loh maksudnya. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perhatikan ayat 33. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Tidak bisa kita pungkiri, saudara, bahwa apa yang dikatakan di sini mengenai perempuan yang tidak dapat berbicara, tidak boleh bicara maksudnya, tidak bisa dipahami sebagai referensi secara umum. Tidak bisa digeneralisir begitu ya. Jelas sekali bahwa perempuan tidak dilarang untuk menyapa dan berbicara satu sama lain. Hanya diaplikasikan untuk nubuatan bahasa roh dan dalam ini dikatakan dalam konteks orang Korintus. Sepertinya
bahwa banyak perempuan telah melampaui apa yang dikategorikan sebagai hal-hal yang masuk akal dalam ranah gereja. Inilah mengapa Paulus kemudian memberikan nasihat yang diilhami oleh Allah supaya para perempuan tidak bisa melakukan skandal di gereja. Hal inilah yang menjadi perhatian utama Paulus pasal yang ke-11. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Jelas ya, kita menghadapi masalah konteks dan budaya. Untuk perempuan menunjukkan dirinya dalam gereja. Jika ini terjadi, maka hal ini akan menimbulkan sebuah persoalan. Jadi daripada mencari perhatian terhadap diri mereka sendiri melalui karunia-karunia ini, atau dengan menyela apa yang sedang dikatakan dan bertanya, dan juga untuk mencari perhatian, perempuan harus mendahulukan orang lain dan menempatkan mereka yang merupakan target dari pengajaran yang sedang diajarkan, dan itu yang diutamakan. Firman Tuhan yang kita lihat tidak hanya diperuntukkan bagi orang Korintus atau kepada kelompok tertentu. Jika seseorang berpikir bahwa mereka adalah nabi, berpikir bahwa mereka rohani, orang yang berpikir seperti ini perlu mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kalian harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Jika seseorang tidak mau mendengarkan, maka tidak usah mendengarkan. Paulus sangat keras di sini. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa roh masih diperdebatkan sampai dengan hari ini, benar ya? Paulus memberikan nasihatnya, membatasi penyalahgunaan karunia bahasa roh dalam gereja. Kita perlu memahami bahwa hal-hal ini benar-benar ada. Bahasa roh dinyatakan dengan kuasa Allah, dengan campur tangan Roh Kudus. Dan ini semua merupakan karunia yang nyata. Kita perlu memperhatikan dan melihat apakah karunia ini sesuatu yang benar ataukah hanya tiruan saja. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kita perlu memikirkan juga bahwa karunia-karunia ini merupakan sesuatu yang penting berdasarkan kemampuan mereka untuk membangun gereja. Dan jika kita berbicara mengenai masalah rohani melalui karunia bahasa lidah, orang ini juga perlu memahami bahwa cara membangun seseorang semacam ini tidaklah sama dalam ibadah gerejawi. Oleh sebab itu, masalah-masalah ini sangat berbeda dan karunia ini harus dihindari, khususnya ketika ada orang yang baru percaya atau belum percaya. Harus hati-hati, jadi penggunaannya juga harus hati-hati. Juga kita perlu memahami bahwa karunia bahasa roh dan karunia untuk bernubuat bukan merupakan tanda kerohanian. Orang Korintus memiliki karunia-karunia ini, namun mereka tetap saja menggunakan karunia-karunia ini dengan cara yang kekanak-kanaan dan mementingkan diri sendiri. Dan bukan karena karunia-karunia ini dipakai dengan tidak tepat, sehingga karunia-karunia ini tidak boleh dipakai lagi, bukan itu. Apa yang Paulus katakan sangat jelas. Kita tidak boleh menutup hati dan pikiran kita untuk manifestasi yang luar biasa yang Allah mungkin berikan kepada kita. Inilah mengapa ia berkata, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ini dikatakan untuk menghindari sikap radikal yang bisa nampak dalam gereja. Hal yang paling penting bagi kita ingat adalah bahwa perkataan ilahi, firman yang diberikan kepada kita untuk membangun, semua itu diperlukan dan harus diperhatikan, dipahami. Dan ini menjadi penekanan dalam pasal ini. Terus memperhatikan didikan untuk membangun orang lain dan diri kita. Kuasa transformasi dari firman ilahi haruslah menjadi tujuan, baik dari pembaca maupun pendengar yang hidup pada waktu itu. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembelajaran 1 Korintus pasal yang ke-14 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik santai sedikit, tahan dulu bahasa rohnya. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasan yang sudah disampaikan dari 1 Korintus pasal yang ke-14. Hari yang luar biasa karena kita banyak berbicara mengenai karunia bahasa roh. Pak Yohanes, karunia bahasa roh apakah yang muncul di pasal yang ke-14 ini? Bagaimana kita bisa memahami akan hal ini? Serta bolehkah Bapak menjelaskan hal ini kepada kami? Baiklah, Pak Oti, ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah sama sekali. Ada sebuah diskusi yang besar mengenai masalah bahasa roh di seluruh Perjanjian Baru. Supaya kita memiliki gambaran mengenai hal ini,
ya, beberapa kelompok radikal bahkan berpendapat bahwa manifestasi dari bahasa roh ini merupakan manifestasi dari agama pagan, yaitu misteri agama yang Paulus sangat tentang. Firman Tuhan sendiri tidak menunjukkan hal ini. Orang lain juga memberikan pendapat bahwa bahasa roh ini seperti sesuatu yang bisa dipelajari. Namun seharusnya ada indikasi mengenai hal-hal ini dalam firman Tuhan. Jadi ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin dan tidak mungkin menjadi sebuah realita. Tidak bisa diragukan lagi bahwa karunia bahasa lidah merupakan sebuah karunia yang ajaib yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri ketika seseorang tersentuh oleh roh dan bisa berbicara dalam sebuah bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Yang menjadi keraguannya di sini adalah apakah ini merupakan bahasa yang menimbulkan sukacita ketika seseorang terlibat secara emosional dengan Roh Kudus, kemudian mulai berbicara dalam bahasa lain yang tidak dimengerti oleh siapapun. Namun sebenarnya ini merupakan kata-kata dalam bahasa lain, atau apakah ini merupakan manifestasi yang digerakkan oleh Allah itu sendiri. Namun dengan kosakata dari bahasa yang nyata yang kita kenal, atau bahkan sebuah mujizat di mana orang tersebut memang bisa berbicara dalam bahasa asing yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya, yang mereka peroleh melalui kuasa Roh Kudus. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Nampaknya hal inilah yang kita temukan dalam kitab Kisah Para Rasul. Karena dalam kitab Kisah Para Rasul, orang-orang berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak tahu, dan mereka melakukan ini oleh karena kuasa Roh Kudus. Para ahli teolog bahkan memperdebatkan dan mendiskusikan apakah bahasa yang dipakai dalam Kisah Para Rasul ini merupakan bahasa yang sama yang dipakai oleh orang Korintus. Banyak orang yang tidak berpendapat demikian. Jadi sekarang kita tidak bisa bersifat dogmatis. Kita sedang mempelajari hal ini. Pendapat kita yang paling unggul adalah bahwa setiap karunia bahasa roh ini diberikan oleh Roh Kudus dengan cara yang ajaib. Itu yang pendapat kita. Ini merupakan sebuah tanda ajaib. Jadi kita percaya bahwa bahasa roh yang dipakai di dalam Perjanjian Baru merupakan bahasa yang nyata yang dipakai oleh orang-orang yang belum pernah mempelajarinya. Namun demikian Pak Oti, banyak orang Kristen yang percaya bahwa ketika seseorang memiliki pengalaman dengan Roh Kudus, pengalaman ini disebut dengan baptisan Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini berarti bahwa mereka perlu berbicara dalam bahasa roh. Namun meskipun jika pengalaman dengan Roh Kudus mengakibatkan seseorang berbicara dalam bahasa roh, hal ini, tolong catat ya, tidak berarti bahwa hanya orang yang bisa berbicara bahasa roh sajalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan mendapat akses kepada kehidupan rohani yang kita lihat telah digambarkan dan dijanjikan dalam firman Tuhan kepada setiap orang yang memintanya. Jadi penting sekali bagi kita memiliki sebuah sikap yang nalar, yang masuk akal, dan melihat bahwa bahasa roh dimanifestasikan di Korintus. Jadi hal ini kemudian memberikan indikasi bahwa karunia tersebut merupakan karunia yang nyata. Dan kurangnya kematakan rohani mengakibatkan karunia ini disalahgunakan tanpa bertujuan untuk membangun tubuh Kristus. Semoga penjelasan ini akan memperjelas apa yang sudah ditanyakan tadi Pak Oti. Saya sangat penasaran Pak Yohanes, dan saya juga membayangkan karena sebenarnya saya ingin masuk ke lorong waktu dan ingin melihat bagaimanakah ibadah mereka pada saat itu. Sepertinya ini merupakan sesuatu yang spontanitas begitu ya. Apakah seperti ini kira-kira Pak? Atau semuanya hanya terjadi pada saat yang bersamaan? Iya, tentu ini merupakan sebuah pertanyaan yang menarik dan penting sekali bagi kita pahami semua skenario yang terjadi ini dengan lebih baik. Jika kita berpikir mengenai hal ini, kita ini kan berasal dari konteks barat ya. Dan kita sangat terbiasa dengan sesuatu yang terstruktur dan terorganisir dalam ibadah di gereja. Dan ini semua berdasarkan tradisi yang diajarkan kepada kita. Namun di sini dalam Yunani kuno, suasananya berbeda. Cara ibadah yang diselenggarakan sangatlah spontanitas. Orang-orang yang ada di sana secara otomatis akan memimpin ibadah jika mereka merasa ada gerakan atau jamahan roh Allah. Sifat yang spontanitas ini sangatlah kuat. Dan hal ini tidak hanya terjadi dalam realita kita, mungkin di negara kita, namun di banyak tempat di seluruh dunia di mana ibadah dilakukan seperti ini. Jadi sekarang terlepas dari sifat spontanitas yang semacam ini, yang bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, namun pada saat yang bersamaan, hal ini bisa mengakibatkan masalah, ya, jika kita tidak menyeimbangkan hal ini
dan tidak membangun jemaat untuk lebih memahami Allah. Inilah mengapa kita melihat ibadah yang semacam ini, kita akan berpikir, wah, ibadah macam apa ini ya? Kok setiap orang yang ada di sana mulai bangkit dan berbicara apa saja yang mereka ingin sampaikan? Terkadang orang-orang berbicara pada saat yang bersamaan. Kacau kan? Nah, dalam hal inilah mengapa Paulus mencoba untuk membimbing orang Korintus ini untuk lebih menyeimbangkan hal-hal ini. Nah, yang berikut Pak Yones, apa yang kita bisa katakan mengenai nubuatan yang juga dimanifestasikan ini, Pak? Sepertinya bahwa nubuatan-nubuatan ini terjadi semacam orang yang kerasukan. Apa yang bisa kita katakan mengenai hal ini, Pak? Ya, kata nubuatan sebetulnya memiliki lebih dari satu arti dalam firman Tuhan, Pak Oti. Dan kita perlu memahami bahwa pada umumnya, nubuatan adalah menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari Allah. Jadi seringkali kita bisa berkata bahwa nubuatan ini dinyatakan ketika seseorang yang sedang berkhotbah dan menyampaikan pesan. Namun demikian, ada hal lain yang kita perlu perhatikan, yaitu arti lain dari kata nubuatan itu sendiri, dan inilah yang kita sebut sebagai nubuatan ekstasi atau nubuatan yang penuh dengan sukacita. Jadi saya pikir ungkapan dari nubuatan ini dalam Perjanjian Baru memiliki dua arti. Dan dalam kasus yang terjadi di sini, kita bisa melihat sebagai contoh perempuan dalam Perjanjian Baru tidak memiliki kebebasan untuk bernubuat. Maksudnya adalah untuk mengajar yang merupakan otoritas tertinggi dalam gereja. Namun mereka boleh bernubuat sebagaimana yang kita lihat dalam Pertama Korintus pasal 11, demikian juga dalam Kisah Para Rasul 21. Jadi nubuatan ekstasi ini merupakan firman yang datang secara tiba-tiba yang menyentuh hati seseorang dan kemudian mereka sampaikan. Hal ini sama dengan apa yang kita lihat contohnya dalam kitab Hakim-Hakim dan juga dalam kitab-kitab yang lain. Dan dalam hal ini semua ini tidak melibatkan khotbah dengan merenungkan dan merangkai setiap kata yang akan diucapkan. Oleh sebab itu, kita perlu membuat sebuah perbedaan antara nubuatan-nubuatan yang terjadi dalam Perjanjian Baru ini. Demikian Pak Oti. Baiklah Pak Yones, banyak hal yang saya bisa pelajari dalam bagian ini. Jika kita memperhatikan pada ayat yang ke-22, bagaimana kita bisa memahami karunia bahasa roh yang menjadi tanda bagi orang yang belum percaya? Benarkah seperti itu? Karena pada saat ini, semuanya sepertinya berbeda. Sepertinya ini merupakan sebuah pertunjukan rohani. Namun, apa yang kita lihat di sini sepertinya berbeda. Bagaimana ini Pak Yones? Ya, ini merupakan bagian yang sulit dalam pasal ini untuk dimengerti karena firman Tuhan sendiri akan berkata dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ya, ini merupakan pemberitahuan akan masa depan mereka yang menjadi tawanan dari bangsa Asyur. Jadi apa yang dimaksudkan dalam konteks ini? Ini berarti bahwa pada saat itu, ketika mereka mendengar perkataan yang dikatakan dalam bahasa Asyur, ini akan menjadi tanda dari penghakiman Allah yang akan datang. Sama halnya dalam Perjanjian Baru, dimulai dengan Pentakosta. Ketika Roh datang, memenuhi setiap orang dan masing-masing mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Melalui elemen ajaib ini, manifestasi luar biasa yang menunjukkan sebuah realita yang ajaib akan kerajaan Allah yang sudah dekat dan akan membawa keselamatan ini. Namun pada saat yang bersamaan, akan ada penghakiman juga. Jadi, bagi orang-orang yang tidak percaya, mari kita perhatikan ini. Mari kita perhatikan apa yang terjadi. Ini merupakan waktu yang berbeda. Manifestasi dari bahasa roh menyatakan bahwa Allah sedang turut campur. Jadi karena tujuan dari gereja ini sendiri adalah untuk mengajar, menyatakan keselamatan dari Allah, untuk terus-menerus menyatakan tanda akan penghakiman kepada orang yang tidak percaya. Bukanlah hal yang disarankan untuk dilakukan. Dan ini juga bukan sebuah bimbingan yang tepat. Yang berikut Pak Yones, apakah kita kemudian perlu mengizinkan manifestasi dari bahasa lidah di gereja saat ini? Wah Pak Oti, ini juga merupakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Karena masing-masing gereja memiliki pandangan dan penafsirannya masing-masing mengenai masalah ini. Kita perlu menggarisbawahi di sini bahwa segala sesuatu ini haruslah dilakukan untuk membangun jemaat. Jadi, beberapa kelompok memahami bahwa dengan mengizinkan orang-orang berbahasa roh, hal ini akan membangun jemaat. Jika demikian,
hal ini haruslah terus dilakukan. Kita memahami bahwa penggunaan karunia roh dalam konteks-konteks tertentu akan berguna dan berharga bagi orang lain. Jika kelompok Kristen tertentu memahami bahwa karunia ini tidak akan membuat perbedaan, tidak akan membangun jemaat, maka karunia ini tidaklah dimasukkan dalam daftar prioritas. Yang terpenting dari ini semua adalah keseimbangan yang harus dijaga, itu yang penting. Kita tidak bisa beranggapan bahwa karunia bahasa roh ini adalah segala-galanya, dan bahwa karunia ini menunjukkan kerohanian yang benar, kemudian menghakimi serta mempertanyakan mereka yang tidak dapat berbicara dalam bahasa roh. Pada saat yang bersamaan, kita juga tidak boleh melarang manifestasi ini, dan kita berkata bahwa hal ini tidaklah ada. Tentu ini tidak masuk akal. Kemudian menghakimi mereka yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, yang paling penting adalah peringatan-peringatan terakhir. Dan inilah yang kita perlu perhatikan dan amati. Apakah hal ini asli atau tidak? Atau ini hanyalah sebuah tiruan saja? Itu yang perlu diperhatikan. Luar biasa sekali Pak Yohanes, terima kasih banyak. Namun, jangan kemana-mana dulu pendengar, karena kita akan memperhatikan dan kita akan mendapatkan kesimpulan akhir dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah belajar dari pertama Korintus pasal 14, yang berbicara tentang santai sedikit, tahan dulu bahasa rohnya. Anda telah melihat segala kerumitan yang ada berkenaan dengan karunia bahasa roh, serta nubuatan dalam ibadah, dalam gereja yang terdapat di Korintus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, orang Korintus mencari kerohanian, mencoba untuk lebih dekat kepada Allah. Dan mereka tidak mendapatkan bimbingan yang tepat dan bagaimana harusnya bersikap. Dan sekarang kita sampai pada kesimpulan akhir. Pelajaran yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Bahwa kita mendapatkan kerohanian yang sejati. Penting sekali bagi kita memiliki kerohanian yang benar. Penting sekali bagi kita menggunakan akal sehat kita dan menyeimbangkannya demi membangun jemaat. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.